Kalau bahasa hadis, ada enggak hadis yang diriwayatkan oleh bangsa jin? Dan bagaimana hukumnya kalau hadis itu diriwayatkan oleh bangsa jin? Pak, kira-kira ada nggak jin yang belajar ilmu hadis? Ada, Pak. Ada. Ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia agar dia beribadah kepadaku. Berarti jin ibadah nggak kepada Allah? Sama berarti yang manusia. Manusia ada yang belajar, jin juga ada yang belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa liwalidayya. Qala Zunnun al-Misri ya, gitu ya. Iya, halaman 116. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Zunnun al-Misri, telah berkata oleh Imam Zunnun al-Misri, Madarul kalami arba'un. Bermula inti kajian tasawuf, inti pembahasan tasawuf, arba'un yaitu empat perkara. Hubbul jalil, yang pertama cinta kepada zat yang maha agung, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bughdul qalil, dan membenci sesuatu yang sedikit, maksudnya dunia. Wa itsba'ut tanzil, dan mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran. Wa khaufut tahlil, wa khaufut tahwil, dan takut tahwil. Tahwil itu artinya perpindahan dari mukmin kepada kafir. Wa min alamatil muhibbi lillahi azza wa jalla, dan yaitu sebagian dari tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah azza wa jalla, mutaba'atu habibillahi sallallahu alaihi wasallam, bermula mengikuti kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi akhlaqihi, dalam segala budi pekertinya Nabi, wa af'alihi, dan segala tindak tanduknya Nabi, wa awamirihi, dan segala perintah-perintahnya Nabi, wa sunnatihi, dan sunnahnya Nabi. Jadi Bapak-bapak, malam ini kita melanjutkan kajian tentang ajakan imam-imam tasawuf atau ulama-ulama tasawuf untuk mengamalkan syariat sebagai sebuah jawaban dari tuduhan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak suka dengan tasawuf. Mereka orang-orang yang tidak suka dengan tasawuf itu menuduh bahwa ajaran tasawuf itu adalah bagian dari ajaran Buddha, katanya. Namun pada faktanya kita melihat bagaimana ungkapan-ungkapan dari ulama-ulama tasawuf, yang sama sekali ulama-ulama tasawuf itu tidak ada satupun yang mengabaikan syariat.
Bohong Pak. Kalau orang itu dikatakan ahli tasawuf, tapi dia mengabaikan syariat. Karena menurut Imam Zunnun al-Misri, ini kita tahu Imam Zunnun al-Misri itu ulama asal Mesir yang memang beliau ini memiliki satu keunikan di dalam dakwahnya. Karena beliau ini salah satu ulama yang dikenal dengan ahli eksak. Ahli eksak, dan juga beliau dikenal orang yang pertama kali menggunakan mediasi bukhur untuk bercengkrama dengan Allah. Bukhur atau bakhur. Bukhur itu maknanya menyang. Jadi beliau itu kalau berdialog dengan Allah, itu bukan dengan Allah. Berdialog dengan para malaikat, berdialog dengan orang-orang yang memang sudah sampai pada makamnya, itu dengan menggunakan kemenyan. Sekarang tuh bahasa kemenyan, bukhur. Tapi beliau itu adalah orang ahli syariat. Dan beliau, Imam Zunnun al-Misri mengatakan, madarul kalami arba'. Inti daripada kajian ilmu tasawuf adalah 4 perkara. Yang pertama adalah hubbul jalil. Mencintai Allah zat yang maha agung. Jadi memang kajian tasawuf itu adalah bagaimana kita berupaya agar kita bisa mencintai Al-Jalil. Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, dan Al-Jalil mencintai kita. Itu salah satu inti daripada ajaran tasawuf. Itu yang pertama. Wa bughdul qalil, dan membenci sesuatu yang sedikit. Maksudnya di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan duniawiyah. Hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Jadi kajian tasawuf itu intinya salah satu diantaranya adalah selain daripada hubbul jalil adalah berupaya tidak jatuh cinta kepada sesuatu yang dikit yang namanya dunia. Jadi dunia itu dalam pandangan ulama tasawuf sesuatu yang kecil. Sesuatu yang sedikit, sesuatu yang dianggap remeh. Dunia itu. Dan menurut logika kita juga sangat masuk akal, Pak. Dunia apa sih hebatnya? Ya, kita ini barang dunia kan? Kita barang dunia. Yang kita makan dari barang dunia itu jadi apa? Menjadi sesuatu yang tidak enak untuk dilihat dan dicium. Jadi kalau kita tidak punya karya dalam kehidupan dunia ini, maka tidak ada sesuatu yang dapat kita andalkan ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kajian inti daripada tasawuf adalah bughdul qalil menurut Imam Zunnun al-Misri. Nanti beda lagi menurut yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, itba'ut tanzil. Menurut Zunnun al-Misri, inti daripada ajaran tasawuf adalah itba'ut tanzil, mengikuti Al-Quran. Mengikuti yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran. Berarti ketika kita belajar tasawuf, mengikuti apa? Mengikuti Al-Quran. Tidak ada kesesatan berarti di dalamnya. Sebuah kedustaan besar, sebuah ketidakfahaman yang sangat-sangat mendasar jika orang mengatakan
tasawuf itu minal buziyah, katanya bagian daripada ajaran Buddha. Nah, ini ketidakfahaman yang besar. Kalau boleh saya katakan mungkin bukan ketidakfahaman sih ya, sebuah kebodohan kali ya. Apa sebuah kegeblegan? Ya bodohnya jadi ini. Mereka bicara tentang tasawuf, mengkritik tasawuf, mengecam ajaran tasawuf, tapi mereka nggak pernah tahu tasawuf itu apa. Gitu. Mereka nggak pernah tahu tasawuf itu apa. Ternyata semua ulama-ulama tasawuf, a'immatut tasawuf itu sepakat untuk itsba'ut tanzil, mengikuti Al-Quran. Wa khawfut tahwil, dan takut terhadap tahwil. Tahwil itu artinya pergeseran, perpindahan dari mukmin menjadi kafir. Berarti takut keluar dari rel agama yang benar. Itu inti tasawuf itu sebetulnya. Sehingga tidak benar jika ada orang mengklaim yang macam-macam. Nah, wa min alamatil muhibbi lillahi azza wa jal mutaba'atu habibillahi sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi wa af'alihi wa awamirihi wa sunnatih. Ciri ya, orang yang cinta kepada Allah azza wa jal adalah mengikuti kekasih Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, dalam perilakunya, dalam af'alnya, dalam tindak tanduknya, wa awamirih, dan semua perintah-perintahnya. Kita ikuti itu, wa sunnatihi, dan sunnahnya, jejak-jejak kehidupannya. Jadi orang yang cinta tasawuf itu kan berarti mencintai Allah, hubbul jalil tadi. Mencintai Allah yang maha agung, dan ciri orang yang cinta kepada Allah al-jalil adalah mengikuti kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Nabi Muhammad dalam segala hal, akhlaknya, perilakunya, segala perintah-perintahnya, jejak-jejaknya, semuanya kita ikuti. Ulama tasawuf sebetulnya itu ngerjain apa yang ada di Quran, ngikutin apa yang diajarkan oleh Nabi. Bahkan kalau boleh saya katakan, ulama-ulama tasawuf itu lebih pas dalam meniru af'alnya Nabi. Lebih pas. Di mana lebih pasnya? Coba lihat dalam ajaran tasawuf. Buat kita, bagi orang-orang yang belajar ilmu tasawuf, selalu memberikan satu gambaran bahwa hembusan nafas kita itu adalah umur kita. Napas itu umur. Napas itu umur, umur itu modal. Ini kajian tasawufnya begitu. Umur itu modal. Bagi orang yang mengeluarkan umur, mengeluarkan napas, berarti mengeluarkan modal. Dalam perniagaan, orang yang mengeluarkan modal harus mendapatkan untung. Sehingga dalam ajaran tasawuf, setiap desahan nafas kita itu harus bernilai. Karenanya diajarkan kita dalam ajaran tasawuf, ketika kau menghembuskan nafas, menarik nafas, iringilah dengan lafzul jalal. Iringilah dengan hembusan itu dengan Allah saat keluar nafasnya, Allah saat masuk. Sehingga nafas yang keluar ibaratnya adalah modal yang keluar, itu mendatangkan keuntungan. Ini kajian tasawuf adanya. Di fikih kita nggak temukan itu. Nah, berarti kalau setelahnya kita tahu ini,
Bapak-bapak bisa tahu nanti berapa hembusan nafas dalam setiap hari. Udah pernah ngitung belum hembusan nafas tiap hari berapa? Ini saya nggak bisa katakan jumlahnya sekian, sebab pasti kita punya perbedaan. Ada yang napasnya cepat, ada yang napasnya lambat, ada yang napasnya ngorok, ada. Itu hitungannya nanti beda. Ya, makanya kalau saya bilang bahkan yang mirip sekali dengan apa yang dilakukan oleh Nabi itu sesungguhnya adanya pada ulama tasawuf. Ulama fikih nggak menghitung begitu-begitu, Pak. Ulama fikih mau urusannya cebok, bahas tentang zakat dan sebagainya, nggak ngitung napas. Sementara Nabi kita pernah menyatakan, kullu mutanaffisin yus'alu bisu'alain. Setiap yang bernapas pasti akan ditanya dengan dua pertanyaan. Untuk apa napas yang kau keluarkan? Kau hembuskan, untuk apa napas yang kamu masukkan? Masuk keluarnya napas itu akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Napas buat masuk buat apa, keluar buat apa. Di fikih tidak kita temukan itu. Berarti saya katakan sebetulnya yang persis menggambarkan bagaimana perilaku Nabi itu dicontohkan, diikuti maksudnya oleh ulama-ulama tasawuf. Bapak-bapak, beludah. Beludah itu ke arah mana? Yang kecil aja. Nggak boleh ke arah kanan. Meludah harus ke arah kiri. Ini sunnah Nabi. Ini yang dipraktekin Nabi. Siapa coba yang ngamalin begitu itu? Kebanyakan ulama tasawuf. Ke kiri. Kalau lagi sholat, Allahu Akbar. Ludah banyak banget di mulut. Bagaimana kita cara mengeluarkannya? Apakah kemudian kita kecok? Nggak mungkin. Ajarannya adalah ludah. Ludahnya aja di sini. Di baju kita. Sebelah kiri. Lepas ini di sini. Itu semuanya ada aturan. Kalau tinjauan ilmu fikih, orang yang ngaji fikih, dia orang alim, kemudian dia masuk ke dalam masjid, ketika dia masuk ke dalam masjid, dia beludah di masjid. Buat ulama tasawuf, itu orang udah kagak boleh jadi wali itu. Jangan percaya kalau dia dianggap wali. Kenapa? Dia sudah melanggar syariat. Mengotori tempat ibadah yang namanya masjid. Itu pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan tentang keinginan Imam Abu Yazid Al-Bustami. Beliau telah mendengar masyhur di satu daerah, seseorang sudah qad syahara nafsahu bil wilayah. Masyhur sudah dianggap kewaliannya. Sampai kemudian Imam Abu Yazid Al-Bustami menunggu orang yang dianggap wali itu oleh masyarakat. Dia wali. Kemudian Imam Abu Yazid Al-Bustami berada di depan masjid menunggu orang yang dianggap wali itu. Kemudian orang itu ternyata keluar ingin melakukan sholat berjamaah. Tapi ketika dia sebelum sampai ke masjid, dia meludah dan ludahnya mengenai masjid. Imam Abu Yazid Al-Bustami langsung pulang. Gua nggak percaya dia wali. Bagaimana dia dianggap sebagai wali kalau dia tidak berakhlak dengan syariat? Itu seperti itu. Nggak ada orang tasawuf itu yang tidak berakhlak syariat. Enggak. Dasar tasawuf adalah syariat. Ini parah kalau ada orang mengatakan syariat apa, tasawuf ajaran Hindu lah, tasawuf ajaran Buddha lah, Masya Allah. Saya ngomong begini bukan tanpa fakta. Saya punya buku berjudul Al-Idlal Fit Tasawuf. Judulnya Kesesatan Ajaran Tasawuf.
karangan Profesor Dr. Said bin Muspir Al-Qahtani. Ulama Saudi itu yang nulis. Ada di rumah saya bukunya itu. Bagaimana tasawuf itu dianggap minal buziyah, dianggap ajaran Buddha. Dia nggak paham itu. Iya. Walau profesor juga. Makanya ini Said Muhammad menanggapi apa yang ditulis oleh profesor dari sana. Ya. Wa qala sirri siqti. Lagi, kita masih menggunakan fatwa-fatwa ulama-ulama tasawuf ini untuk menyanggah serangan-serangan dari kelompok yang tidak suka dengan tasawuf. Salah satu di antaranya lagi adalah Imam Sirri Siqti. Beliau mengatakan begini, qala sirri as-siqti. Ada yang baca qala sariyu as-saqatiyu. Ya, saya sih bacanya dari dulu dan masih bocah, saya bacanya Sirri Siqti aja udah lebih enak. Beliau mengatakan at-tasawwufu ismun li salasati ma'anin. Bermula tasawuf itu adalah ismun, satu nama li salasati ma'anin, bagi tiga beberapa makna. Kalau bahasa sekarang, tasawuf itu adalah merupakan satu nama dari tiga karakter. Satu nama dari tiga karakter. Wa huwa alladzi la yudfi'u nuru ma'rifatihi nura wara'ihi. Dan bermula dia ismun li salasati ma'an alladzi la yudfi'u, yaitu yang tidak padam, nuru ma'rifatihi, oleh cahaya kema'rifatannya, nura wara'ihi, akan cahaya waroknya. Jadi begini, orang yang punya ajaran tasawuf, jika dia melakukan tobakohnya, melakukan tahapan-tahapan, dari tahapan yang pertama yang namanya taubat, dan 9 tahapan lainnya sebagaimana ditulis dalam banyak karya ulama-ulama tasawuf, itu nanti pada dirinya akan muncul nur ma'rifatnya Allah. Cahaya ma'rifatnya Allah. Nur ma'rifatnya Allah itu la yudfi'u nura wara'ihi, tidak akan pernah memadamkan cahaya waroknya. Warok tahu Pak, warok? Warok. Warok itu artinya kehati-hatiannya. Contohnya begini, contohnya nih. Ini orang warok. Bapak-bapak lagi jalan di sawah, nemu telur. Ambil apa jangan? Ini bebek liar. Sawah, kita juga nggak tahu sawah siapa. Kita lagi jalan, tiba-tiba nemu telur. Ambil apa jangan? Ambil. Gaok. Orang dulu bilang gaok ya. Ya, ingat gaok saya. Kalau orang warok nggak mau ambil, dia akan lebih hati-hati. Kenapa? Karena ya Allah, kalau gua ambil, emang telur siapa? Walaupun kita bahasanya lah, ini kan kita nemu. Kalau orang yang hati-hati nggak mau ngambil barang yang kayak gitu, begitu. Artinya orang yang sudah mendapatkan cahaya ma'rifat Allah, dia akan hidupnya lebih hati-hati lagi. Nggak sembarangan, nggak sembrono. Dia akan wirai, akan lebih hati-hati. Termasuk, mohon maaf, minum pakai tangan kiri udah nggak mau. Itu namanya warok. Artinya orang kalau sudah ma'rifatullah, yang harus dia tinggalkan itu berdasarkan waroknya akan lebih banyak daripada yang tidak ma'rifatullah. Kalau untuk telur tadi, syubhat. Itu kategorinya syubhat.
Kalau orang warok pasti akan meninggalkan jangankan sesuatu yang haram, yang syubhat, yang halal pun tidak mau berlebihan. Itu namanya warok. Iya. Kalau yang syubhat pasti dia tinggalin. Yang haram apalagi. Yang halal aja dia nggak mau berlebihan. Itu yang warok. Kalau makan ngikuti Nabi. Nabi itu kan makan ketika lapar. Beliau makan dan sebelum kenyang beliau berhenti. Nah, berarti kita pada warok apa kagak nih? Nah, iya itu dia. Berarti kita belum warok. Belum warok. Kenapa? Kita masih nungguin tahap sih. Kalau udah baru ngaso. Padahal tahap itu pertanda. Kalau orang dulu itu ngomelin kita, makan udah tahap masih makan aja. Itu orang dulu cuman nggak ngomong begini, nak, itu kalian punya apa? 3 usus jari apa? Usus jari kalian itu ada 3 usus jari yang besar. Sepertiga itu untuk makanan, sepertiga itu untuk minuman, sepertiga itu untuk udara. Jadi kalau makan sebelum kenyang berarti usus 3 jari itu yang satu tetap terisi udara. Tapi kalau diisi terus, yang ini penuh, yang ini penuh, yang ini penuh, akhirnya anginnya keluar. Anginnya, udaranya keluar ditandai dengan tahak. Itu penyakit di situ sebetulnya sumbernya. Itu. Orang yang warok nggak mau begitu. Ngerti kesehatan juga. Lo hebat tasawuf itu. Kata siapa tasawuf itu? Ajaran Buddha. Emang suwek juga tuh gak paham. Ya. Seperti itu Masya Allah. Tuh, dah. Jadi wa huwal ladzi la yudfi'u nuru ma'rifatihi nura wara'ihi. Wa la yatakallamu bi batinin fi ilmin yunqiduhu alaihi zahirul kitabi was sunnah. Wa la yatakallamu dan tidak berbicara dia bi batinin dengan sesuatu yang bersifat batin, fi ilmin dalam satu ilmu, yunqiduhu yang berlawanan kepadanya, kepada ilmu, alaihi atasnya atas batinin fi ilmi, zahirul kitab was sunnah, oleh zahirnya kitab, Al-Quran, was sunnah dan sunnah. Menurut Imam Sirri yang kedua, tasawuf itu punya karakter la yatakallamu bi batinin fi ilmin yunqiduhu alaihi zahirul kitab was sunnah. Artinya segala kemuliaan yang la yatakallamu bi batinin fi ilmin, segala sesuatu tentang ilmu yang bersifat batin, jika bertentangan dengan zahir kitab, jika bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, dia tidak akan pernah mau mengikutinya. Maksudnya begini Pak, di dalam pandangan Imam Sirri Sikti, salah satu daripada karakter ilmu tasawuf adalah dia tidak akan membahas sesuatu yang bersifat batiniyah jika memang itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini di dalam hati kita nih, ada gejolak. Ada gejolak, misalkan pertanyaan-pertanyaan. Di dalam hati kita kemudian dijawab, di dalam hati juga yang menjawab itu. Tetapi tidak sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Tasawuf tidak ada seperti itu. Apapun yang ada, yang sifatnya batiniyah di dalam batin, jika bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah,
Enggak ada, itu bukan ajaran. Begitu maksudnya. Contohnya, kadang-kadang bapak-bapak sering ngobrol sendiri-sendiri kan? Pernah nggak ngobrol sendiri-sendiri? Pernah, setiap kita pernah. Imam Ghazali sempat ngomong begini, Imam Ghazali ya, jagalah hatimu di saat kamu sendiri. Jagalah hatimu di saat kamu sendiri. Jagalah mulutmu jika kamu berdua. Dan jagalah matamu di saat kamu bersama. Maksudnya apa itu? Jagalah hatimu di saat kamu sendiri. Artinya kalau kita lagi diri-diri itu hati ngomong Pak sebetulnya. Namanya hadisun nafas. Ngomong itu hati. Ngomong. Maka disuruh jaga itu hati lagi sendiri. Jangan sampai kita ngikutin omongan-omongan hati. Omongan hati itu kan pikiran, menghayal apa segala macam itu bagian yang tidak terpisahkan. Kita lagi duduk begini, tiba-tiba kita ngomong hati. Ngaji apa kagak sih malam Senin, malam Kamis ya? Gue segan masih ngajinya. Itu kan begitu terus. Hati pernah nggak ngomong gitu? Perasaan gue ini ngaji malam Kamis kagak tapi banyak orang. Hati ngomong diri-diri. Itu hadisun nafas, ngomong sendiri itu hati. Makanya disuruh jaga. Imam Ghazali nyuruh, hati itu jaga kalau lagi diri. Sebab bisa nyengsarain kita itu omongan begitu itu. Itu kan sifatnya batin tuh. Nah jadi kalau misalkan ada omongan di dalam batin kita begitu, di dalam hati kita begitu, katakan pada diri kita, ya Allah ini salah. Ini bertentangan dengan Al-Quran, nggak boleh gua ikutin kata hati gua. Begitu maksudnya. Jadi apa aja yang di dalam hati kita berbicara, yang disebut dengan hadisun nafsi, hadisun nafas, bertentangan dengan Al-Quran, itu nggak boleh dipakai. Ajaran tasawuf itu begitu. Apapun yang disampaikan, yang zahiriyah, yang batiniyah harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, abaikan saja. Nggak boleh, ajaran tasawuf itu melarang begitu. Gitu. Hebat Pak ajaran tasawuf. Ini baru ulama ya. Baru ulama aja, belum nabinya. Ya, kita masih pandangan ulama dulu nih. Itu yang kedua tuh. Ini pandangan Imam Syarif. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan wala tahmiluhul karamatu ala hadki astari maharimillah. Wala tahmiluhul karamatu dan tidak menanggung kepadanya al karamatu oleh kemuliaan ala hadki astari maharimillah atas merusak tirai-tirai yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa kitanya begini, la tahmiluhul karamat, segala sesuatu kemuliaan, la tahmilu, tidak boleh itu menjadi sesuatu yang kita tanggung atau sesuatu yang menyebabkan kita menentang larangan-larangan Allah. Maksudnya begini, sederhananya ngomong, karomah-karomah, kemuliaan-kemuliaan yang ada pada seseorang, kemudian kemuliaan-kemuliaan yang ada pada seseorang itu tidak boleh menjadi penyebab kita melanggar segala yang diharamkan oleh Allah. Bahasa lainnya begini, saya belajar tasawuf, kemudian saya sudah mencapai satu derajat,
Derajat itu misalkan adalah ma'rifatullah. Maka ketika saya sudah sampai pada derajat ma'rifatullah, saya boleh melanggar segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu bukan ajaran tasawuf, begitu. Atau bahasa lainnya, katanya kalau sudah sampai pada ma'rifatullah, udah boleh kagak sembahyang. Itu bukan ajaran tasawuf. Itu maksudnya begitu dah. Paham ya, paham ya? Ini paham udah. Saya paham saya, insyaallah. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang ngomong, ya lu masih kulit lu. Masih kulit ini ente. Kayak gua nih. Sembayang buat apaan lu jungkang-jungking? Kenal kagak lu sama Tuhan? Gitu. Kan merasa sudah memiliki kemuliaan tuh. Terus dia nggak sembayang. Tasawuf bukan itu dia bukan ngikutin tasawuf namanya begitu. Gitu. Tasawuf nggak bisa dipisahkan sama syariat. Itu orang PA begitu namanya tuh Pak tuh. Iya. Ya habis apa bahasa yang paling layak? Iya. Ini bukan kata saya ini. Menurut Imam Sirri Sikti, beliau mengatakan la tahmiluhul karamatu ala hatki astari maharimillah. Kemuliaan yang kamu dapatkan tidak boleh menjadi sesuatu yang kalian anggap boleh melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Gitu, nggak boleh berarti. Tetap kita pada norma-norma syariat yang nggak boleh terpisahkan dalam kajian kita. Begitu. Jadi kalau bahasanya sembayang lo masih sembayang syariat. Kalau sembayang go dan sembayang hakikat. Itu bukan ajaran tasawuf. Pemahaman begitu bukan ajaran tasawuf. Intinya itu tuh. Nah. Ya. Ya, sebatas apa yang saya sampaikan tadi barangkali ada yang mau dikritisi Pak atau ditanya. Ya, silakan. Ada. Yang jelas begini, tasawuf itu larinya ke sini, ke persoalan hati, tapi tidak meninggalkan syariat, tidak meninggalkan Quran dan hadis. Fungsi tasawuf salah satu diantaranya adalah membersihkan hati, agar tumbuh kecintaan kepada Allah. Itu aja udah intinya begitu. Kalau misalkan kita masih ada penyakit-penyakit hati, berarti kita harus berusaha untuk menghilangkannya. Proses menghilangkan penyakit-penyakit hati itu namanya tasawuf. Bahasa lainnya begitu deh biar gampang dipaham. At-tasawufu kalma launuhu launu ina'i. Tasawuf itu kayak air. Warnanya air tergantung warna tempatnya. Artinya tasawuf itu kondisional. Kita berada di satu tempat, bagaimanapun tempatnya, yang penting hati kita tetap senantiasa kita jaga agar selalu bersama dengan Allah. Gitu aja intinya. Ya walaupun dimanapun, kita tetap selalu menjaga hati kita dengan Allah. Itu tasawuf sudah bagian dari kajian tasawuf. Yang remeng-remeng tinggalin. Yang remeng-remeng tinggalin. Yang remeng-remeng tuh bahasa kitanya subhat-subhat. Tasawuf udah nggak mau tuh. Udah pokoknya yang begitu-begitu dihapus-hapusin. Kenyang perut, enggak juga. Iya. Kalau masih kenyang aja berarti belum ngamalin belum. Gitu. Makanya ya dikurangi gitu. Jadi intinya tasawuf itu
selalu menggunakan hukum yang azimah, bukan rukhsah. Hukum azimah itu hukum yang istimewa. Rukhsah itu hukum yang memang ada dispensasi yang biasanya orang ambil. Itu kayak gitu kita melaksanakannya. Jadi kalau misalkan kita makan, rukhsahnya itu kenyang. Hukumnya itu hukum rukhsah dispensasi dari Allah sampai kenyang. Tapi kalau tasawuf dia pakai yang azimah, yang istimewa. Sebelum kenyang dia sudah berhenti. Gitu. Sebab nanti itu perut kenyang kan akan menambah berat badan. Dan di situ nanti akan ada kajian, semakin banyak makan akan semakin banyak syahwat. Semakin banyak syahwat, semakin kuat setannya. Semakin kuat setannya, maka akan semakin mudah untuk melakukan perbuatan dosa. Makanya puasa adalah mengikat setan. Mengurangi makan, mengikat setan. Nah itu yang kajiannya begitu. Ntar kita masuk di Ihya-nya ntar. Di kitab Ihya-nya dulu. Ya. Seperti itu. Ya, ada lagi Pak? Kalau enggak saya lanjutin dulu. Ya. Wa qala Abu Nasr Bishri bin Al-Haris Al-Hafi Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam, di dalam tidur, berarti aku bermimpi. Faqala li, maka bersabda Nabi kepadaku, ya Bishr, wahai Bishr, atadri lima rafa'akallahu min baini aqranik. Apakah kamu tahu lima rafa'akallah? Karena apa Allah mengangkatmu min baini aqranika, dari di antara teman-temanmu. Qultu, aku menjawab, la ya Rasulullah, tidak tahu wahai Rasulullah. Qala, menjawab Nabi, bersabda Nabi, bittiba'ika li sunnati wa khidmatika lis salihin. Dengan sebab mengikutinya kamu kepada sunnahku, wa khidmatika lis salihin, dan mengabdinya kamu kepada orang-orang salih, wa nasihatika li ikhwanika, dan menasehati kamu kepada saudara-saudaramu, wa mahabbatika, dan cinta kamu li ashabi, kepada sahabat-sahabatku, wa ahli baiti, dan keluargaku. Hadza huwa allazi balaghaka manazilal abrar. Bermula perkara ini, yakni ittiba'ika li sunnati, huwa iya hadza allazi balaghaka, itu yang menyampaikan dia kepadamu manazilal abrar, akan tempat orang-orang yang baik atau derajat orang-orang yang baik. Jadi Bapak Nasr Bishri bin Haris Al-Hafi pernah bercerita, saya pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi. Pada saat saya berjumpa dengan Nabi di dalam impian itu, Nabi bersabda kepada saya, wahai Bishr, apakah kamu tahu apa yang menyebabkan Allah angkat derajatmu dibandingkan dengan teman-temanmu yang lain? Kemudian saya jawab, saya tidak tahu ya Rasul. Kemudian Nabi bersabda, kamu ditinggikan derajatmu oleh Allah adalah dengan sebab kamu mengikuti sunnahku. Wa khidmatika lis sholihin, dan kamu mengabdi kepada orang-orang yang saleh. Ini jelas pertama, bittiba'ika li sunnati. Berarti orang tasawuf itu adalah yang selalu mengikuti sunnah Nabi. Kalau yang mengikuti sunnah Nabi kan kita tahu sunnah Nabi itu apa. Ya, sunnah Nabi itu adalah pekerjaan-pekerjaan Nabi, sabda-sabda Nabi, itu adalah yang ada pada Nabi. Diikutin berarti perilaku Nabi, akhlak Nabi, semuanya. Ya, kalau Nabi berarti sholat gak? Sholat, dia sholat berarti. Bukan berarti kalau udah jadi Nabi terus gak sholat. Enggak ada cerita begitu. Kadang ada pandangan orang yang salah, ketika sudah mengenal Allah, udah gak mau sholat. Bahasa dia, saya gak mau sholat zahir, saya maunya sholat daim. Aduh, gak begitu pemahamannya, itu harus diluruskan itu. Jadi intinya mah, beliau Abu Nasr Bishri bin Haris ini
bermimpi berjumpa dengan Nabi, alasannya karena kata Nabi, kamu ditinggikan derajatmu karena kamu mengikuti sunnahku, kamu mengabdi kepada orang-orang soleh, kemudian kamu selalu memberikan nasihat kepada saudara-saudaramu, kamu cinta kepada sahabatmu, dan kamu juga cinta kepada keluargamu. Inilah menyebabkan Allah tinggikan derajatmu. Jadi Pak, kalau bahasa orang sekarang bertanya, apakah dalil mimpi bisa menjadi dalil yang kuat? Ya Pak, bisa. Dalil mimpi itu bisa. Tinggal dilihat siapa yang bermimpi. Begitu. Kalau bahasa hadis, ada enggak hadis yang diriwayatkan oleh bangsa jin? Dan bagaimana hukumnya kalau hadis itu diriwayatkan oleh bangsa jin? Pak, kira-kira ada enggak jin yang belajar ilmu hadis? Ada Pak. Ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia agar dia beribadah kepadaku. Berarti jin ibadah enggak kepada Allah? Sama berarti yang manusia. Manusia ada yang belajar, jin juga ada yang belajar. Hal ini bisa kita ambil kutipan dari ahli hadis yang bernama Imam Ibnu Asakir. Imam Ibnu Asakir itu pernah menulis dalam kitabnya, dulu di Irak ada orang buang air kecil di tengah hutan. Ketika dia buang air kecil di tengah hutan, tiba-tiba ada ular hitam. Langsung begitu Pak, kaget dia. Ketika dia lihat ada ular hitam mematok dia kaget. Dia bunuh tuh ular hitam. Ketika dia sudah membunuh ular hitam, tiba-tiba dia seperti diterbangkan oleh satu makhluk bayangan hitam, dan singkat cerita dia sampai ke alam jin. Ini Ibnu Asakir ya, Imam Ibnu Asakir dalam karya beliau itu. Nah, ketika sudah sampai, kalau bahasanya itu alam jin, dikumpul tuh semua tuh bangsa jin tuh. Kumpul. Ternyata bangsa jin itu ada yang geblek sama manusia. Ada yang pintar. Ada yang menjadi pimpinan mereka namanya Syekhul Kabir. Asy-Syekh Al-Kabir. Yang jenggotnya paling panjang itu. Apa perlunya orang ini dibawa ke alam jin? Ya. Nah, kalau banyak riwayat ini ditulis oleh ulama-ulama kita, kalau tidak salah ada dalam kitab Bahjatul Wasail itu karangan Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani, beliau juga pernah menulis bahwa sesuatu yang paling digemari oleh bangsa jin itu adalah menyerupakan ular hitam. Sesuatu yang paling digemari oleh jin adalah dia seringkali menyerupakan dirinya menjadi ular hitam. Makanya tidak mustahil tuh. Tadi ketika dia kencing, ada ular hitam, dia kaget, dia bunuh. Dan ternyata yang dibunuh adalah bangsa jin yang sedang meniru ular hitam. Ditangkap dia oleh bangsa jin, disidang. Ya, di pengadilan tinggi agama bangsa jin. Nggak tahu kecamatan apa itu, nggak ada. Nah, kemudian disidangkan. Dan teman-temannya jin itu menuntut balas. Ini harus dikisos. Karena dia telah membunuh sahabatnya, bangsa jin juga. Harus dikisos ini. Tapi kemudian seorang bangsa jin yang bernama Syekhul Kabir itu, dia yang paling bijaksana, dia yang paling ngerti kitab kuning berarti itu. Dia paling ngerti, dia bijak. Dia tanya, ketika kamu membunuh, kamu sedang membunuh siapa? Kata dia, saya
nggak tahu kalau itu jin. Saya tahunya ular hitam. Dan saya kaget, spontan saya bunuh. Bukannya saya membunuh bangsa jin, tapi yang saya lihat adalah ular hitam. Kata Syekhul Kabir mengatakan begini, wah kalau begitu kamu nggak salah. Itu teman kamu, teman saya yang salah dari bangsa jin yang sedang menyerupai ular hitam. Udah bebas, bebas. Ada pengadilan di sono. Ngaji berarti di sono dia juga. Cuman pakai songkok aji apa kagak saya nggak tahu tuh. Bisa jadi pada pakai songkok aji kan. Iya, ada seperti itu, Pak. Iya. Imam Ibnu Asakir itu meriwayatkan itu. Berarti kayak bangsa jin kayak Syekhul Kabir tadi itu bisa meriwayatkan hadis-hadis. Nanti kita bahas lebih dalam lagi dah. Ada Pak riwayat-riwayat, cuman belum saya catatkan di sini. Yang diriwayatkan dari bangsa jin. Ada. Nanti di kajian hadis nanti. Nah, ya intinya orang-orang zaman dulu, ulama-ulama zaman dulu itu interaksinya ternyata bukan hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada bangsa-bangsa lain dari bangsa jin dan lain sebagainya. Karena orang-orang dulu itu Pak diberikan keistimewaan. Ada wali yang cuma diberikan oleh Allah kemampuan doa 3 kali dikabul ada. Ada wali yang modelnya begitu. Ada yang wali itu di satu daerah, tapi kemudian wali itu tidak bergerak. Di Irak banyak wali Pak, tapi ketika kemarin dibombardir habis, mana walinya yang bergerak? Ya, ada nggak walinya yang bergerak? Di India ada wali, di mana-mana ada wali. Tapi mana walinya yang bergerak itu? Kalau emang itu adalah negara-negara yang konon katanya di sana itu ada banyak wali-wali Allah, tapi kenapa wali-wali itu tidak mau bergerak? Wali itu seakan vakum gitu, tidak ikut campur. Wah, di sini kita harus pahami juga Pak, bahwa wali-wali itu memiliki aturan. Kagak sembarangan. Wali dari Indonesia nggak boleh berangkat ke Irak sono bantuin, nggak boleh. Nanti kena hukum HAM wali di sono. Wah, enggak nih, wali dari mana nih? Nah, nggak begitu, nggak. Ada nanti jalur-jalurnya itu ada yang disepakati seperti apa. Ada wali yang doanya jelek ada Pak. Emang ada? Ada. Saya pernah baca kisahnya itu dalam kitab Khulyatul Aulia itu. Ya. Jadi itu ada wali yang memang diberikan anugerah oleh Allah, doanya manjur buat 3 perkara doang. 3 hal. Ketika istrinya si wali itu tahu bahwa suaminya ini memiliki keistimewaan, doanya diijabah oleh Allah, tapi cuma 3 permintaan, istrinya nggak mau menyia-nyiakannya. Kata istrinya, wah ini gue minta sama laki gue nih. Kebetulan emang dia istrinya jelek. Mukanya jelek Pak. Jelek. Itu dia minta sama suaminya, bang. Kalau bahasa kitanya. Abang ini wali. Yang doa abang pasti diijabah oleh Allah. Abang nggak malu apa? Punya bini kayak saya. Mintalah bang kepada Allah supaya bini abang nih menjadi kebanggaan juga buat abang. Kan di dalam hukum fikih kan ya ternyata bini cakep itu menjadi satu pilihan ketika suaminya jadi imam. Iya, Pak Haji jadi imam, ini jadi imam, tuanya sama, pinternya sama, lihat bininya cakapan mana, begitu. Iya, sampai kayak gitu. Aduh bang lah, mintalah kepada Allah supaya wajah saya lebih cantik. Akhirnya didoa dia kepada Allah. Ya Allah, istri saya permintaannya seperti itu, kabulkan ya Allah. Dikabulkan oleh Allah. Langsung cakep Pak. Nggak tahu kayak siapa cakepnya. Ya, yang jelas cakep. Cakep pede dong bininya.
Ternyata setelahnya udah cakep, selingkuh. Iya. Lah udah cakep banyak yang mau dia. Banyak yang WA udah. Iya kalau sekarangnya nggodain banyak. Nggodain banyak. Nyaman gak itu si wali? Enggak dong Pak. Walaupun jelek, itu bininya. Udah berubah cantik, ya terbakar cemburunya. Orang semakin cinta kepada Allah itu biasanya semakin cinta sama istri. Mohon maaf ya. Semakin cinta dia kepada Allah, semakin tidak mau dia menyakiti istrinya. Itu kuncinya di situ. Ya. Jadi kalau misalkan masih mau nyakitin bini, berarti kecintaannya kepada Allah masih diragukan. Ini kunci apa? Kata-kata ulama itu. Nah setelahnya dia mendengar istrinya itu banyak yang demenin dan akhirnya selingkuh, kagak pakai disuruh Pak. Wali itu langsung angkat tangan kepada Allah. Ya Allah ini malu-maluin saya ini. Malu-maluin saya ya Allah. Sebab saya telah bermohon kepadamu dirubah wajahnya dan sekarang sudah menjadi cantik, ternyata dia mengecewakan engkau dan mengecewakan aku ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, rubah wajahnya menjadi anjing. Jadi anjing Pak bininya. Ya, agak kira-kira tuh wali doanya. Jadi anjing bener Pak. Pas udah jadi anjing, baru dia datang lagi mengemis sama suaminya. Bang, abang tega. Saya udah jadi anjing ini bang. Anaknya malu, tetangganya malu, saudaranya malu. Akhirnya bermohon lagi. Kata lakinya, udah dua, gue berdoa kepada Allah. Satu, permintaannya supaya cantik wajahnya. Yang kedua, permohonannya supaya jadi anjing, maaf. Tinggal sekali lagi nih. Ini kalau salah doa berapa ini? Ayo permintaan istrinya, ya Allah bang, udahlah bang, mintalah kepada Allah. Biar wujud saya kembali ke yang lama aja bang, jangan ke yang baru. Yang baru jadi fitnah, saya ternyata nggak sanggup menahan fitnah yang begitu besar. Banyak yang godain, kemarin-kemarin saya jelek, kalau lewat kagak ada yang nengok orang. Pas saya udah cakep begitu, la ilaha illallah, kagak ngaso-ngaso orang, asal di mana aja minta foto sama saya. Kira-kira kalau sekarang ini. Akhirnya ya udah diangkat tangan lagi, berdoa kepada Allah, dikembalikan lagi wajahnya seperti wajah semula. Itu ada tipikal wali yang hanya dikabulkan doanya 3 permintaan. Ada. Dan ada yang 7, ada yang 5. Insya Allah nanti kita bahas lagi pada pertemuan yang akan datang. Ya, saya rasa cukup dulu. Insya Allah kita sambung lagi. Wallahu a'lam bishawab. Masih perkataan Imam Abu Nasr Bishri bin Haris Al-Hafi. Besok baru kita akan membahas tentang Abu Yazid Taifur bin Isa Al-Bustami. Nah ini Masya Allah lebih dahsyat lagi nih. Iya, nanti berkaitan dengan mu'natun nisa nih. Pembiayaan hidup buat wanita dan sebagainya. Insya Allah kita sambung lagi nanti jika Allah berkenan mengkaruniakan kita panjang umur.